Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Atmosfernya mampu mendatangkan kebahagiaan yang tidak dapat kita rasakan di hari-hari lain selain bulan Ramadan. Kebahagiaan di bulan ini adalah berkah buat kita semua. Mudah-mudahan kita dan seluruh umat Islam yang berada di antero penjuru dunia mendapatkan keberkahan dari bulan ini, dan mudah-mudahan Allah angkat wabah COVID-19 ini dari dunia sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tujuan hidup manusia di dalam Islam ada dua. Yang pertama, tujuan orientasi jangka pendek yang disebut fid dunya hasanah, dan yang kedua, tujuan jangka panjang yang disebut orientasi jangka panjang, yang dalam bahasa Al-Quran disebut wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai dua tujuan ini, maka kita perlukan yang namanya alat. Kalau kita contohkan, kalau kita mau naik ke atap rumah, kita perlu yang namanya alat. Apa alatnya? Tangga. Sama dengan tadi. Kalau kita pengen bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita perlu yang namanya alat. Ini alat, ingat. Yang namanya alat diperalat, bukan dijadikan sebagai tujuan. Kalau alat dijadikan sebagai tujuan, maka akan hilang tujuan kita yang sebenarnya. Apa alatnya untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Ada dua dalam Islam Allah gambarkan. Yang pertama, alatnya yang disebut amwal. Apa itu amwal? Kekayaan yang datang dari luar diri kita. Apa contohnya? Harta kita, kendaraan, rumah, perusahaan, tanah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang disebut dengan anfus, kekayaan yang datang dari dalam diri kita. Apa contohnya? Nama besar, kewenangan, jabatan, dan lain sebagainya. Ini sebagai alat untuk kita mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sedemikian indahnya, yang diatur dan ditata dalam istilah zakat, infak, dan sedekah. Apa itu zakat, infak, dan sedekah? Tiga nama ini selalu kita dengar dan memang hampir mempunyai kesamaan maknanya. Kalau secara definisi, zakat adalah tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Harta yang diambil dari harta orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Oleh karena itu tidak kurang ada 115 ayat Allah gambarkan dan Allah jelaskan tentang, bicara tentang zakat, infak, dan sedekah di dalam Al-Quran. Salat hanya 65 ayat. Puasa tidak kurang 13 ayat. Haji hanya 10 ayat. Tetapi kenapa zakat, infak, dan sedekah
jauh lebih banyak Allah gambarkan dan Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Ada 115 ayat. Ini artinya apa untuk kita? Artinya untuk kita, ternyata kesolehan secara sosial tidak kalah pentingnya dengan kesolehan secara pribadi atau personal. Orang rajin sholatnya, pergi haji tiap tahun bolak-balik ke tanah suci, puasanya tidak pernah berhenti. Tapi kalau dia pelit, dia punya harta tidak mau berbagi terhadap fakir miskin, belum dia dikatakan sebagai soleh secara sosial. Oleh karena itu Allah mengaturnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Ketiganya mempunyai kesamaan yang mirip dan kesamaan makna. Kalau zakat dibatasi dengan haul yang disebut dengan waktunya dan ukurannya atau kadarnya yang disebut dengan nisab. Sedangkan infak itu ada dua. Sedekah bagian daripada infak. Infak itu ada dua. Pertama infak sunnah dan yang kedua infak wajib. Kalau kita sholat Jumat biasanya di masjid ada suka kotak yang lewat. Nah itu bagian infak yang sunnah. Kalau kotaknya lewatnya lancar berarti sedekahnya yang ngasihnya sedikit. Kalau lewatnya pelan alhamdulillah banyak yang ngisi. Sedangkan kalau infak yang wajib itulah yang disebut dengan zakat. Nah zakat ini ada dua. Ada zakat fitrah, zakat jiwa, dan ada zakat mal. Sedekah tidak dibatasi haul waktunya dan kadarnya, nisabnya. Oleh karena itu sedekah itu tidak perlu pakai uang. Kalau kita nggak punya duit boleh sedekah pakai tenaga. Kalau kita nggak punya tenaga, boleh kita sedekah dengan senyuman. Setiap ketemu orang senyum, setiap ketemu orang senyum. Sama itu juga disebut dengan sedekah. Oleh karena itu, sudahkah kita mengeluarkan zakat kita? Dan jangan hanya kita berorientasi kepada zakat fitrah saja. Kalau kita yang mempunyai harta lebih dari 1 tahun kita simpan emas lebih dari 85 kg umpamanya di rumah, sudahkah kita keluarkan zakatnya? Kita yang punya banyak kontrakan, sudahkah kita keluarkan zakat malnya? Karena zakat inilah yang akan membersihkan diri kita, jiwa kita, sehingga kita mendapatkan harta yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan berkahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.